Hadir di sini Kepala Bidang PTK, Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang PKLK, dan Kepala Bidang SMA yang diwakili oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang SMA, Pak Dr. Arwan. Hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dan secara daring rapat pembinaan, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dana BOS, dan program sekolah gratis PSG terkait dengan temuan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini untuk rapat dengan Pak Kepala Dinas ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palembang. Hadir juga Kepala Seksi di masing-masing bidang dan sekretariat. Dan untuk lebih lengkapnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan untuk menyampaikan arahan dan pembinaannya. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Kepala Bidang SMA, SMK, Kepala Bidang Fisika dan PLH, Kepala Bidang PKLK, yang juga saya hormati para Kasubag di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan beserta segenap sekretariat pengelola dana BOS maupun dana program sekolah gratis. Pada kesempatan yang baik ini juga tidak lupa yang saya hormati, saya cintai rekan-rekanku di lapangan, kepala sekolah, SMA, SMK, SLB, negeri di wilayah Sumatera Selatan. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembinaan pengelolaan dana BOS maupun PSG sehubungan dengan adanya temuan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2019. Semoga dengan pembinaan ini dari sini ke depan tidak akan selalu terulang tahun ke tahun. Untuk itu kita akan cari key atau kuncinya supaya semua kita tidak terbelenggu habis waktu karena selalu adanya kekeliruan dalam pemeriksaan dana BOS maupun PSG setiap tahun yang dilakukan oleh BPK. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun saya akan menyampaikan materi mungkin masing-masing bisa dijadikan pedoman. Ini saya juga pada sekretariat untuk bahan ini wajib dipegang oleh kepala sekolah SMA, SMK maupun SLB agar sebagai tuntunan di dalam bekerja untuk ke depan tidak ada lagi yang kekeliruan. Apalagi setiap akhir tahun anggaran, kadang-kadang kita sibuk membedakan antara belanja modal, belanja jasa dan seterusnya. Ujung-ujungnya lama dan waktu hampir 2 minggu teman-teman di keuangan menghubungi pihak sekolah yang berada di seluruh wilayah Sumatera Selatan yang mungkin belum jelas. Ini dimintakan untuk tidak terjadi lagi. Bapak Ibu, kita kembali ke materi yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sehubungan dengan penggunaan dana BOS maupun dana PSG ini. Adapun kepala sekolah menyusun dan menyampaikan RKAS kepada kepala SKPD. Kemudian B, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dana BOS maupun PSG
D. Melaksanakan anggaran dana BOS pada Satuan Dikmen Negeri, Satuan Diksus Negeri, atau Satuan Dikdas Negeri yang dipimpinnya. D. Melaksanakan anggaran PSG pada Dinas Pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya. E. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dana BOS dan PSG. F. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran dana BOS dan PSG yang telah ditetapkan. G. Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanjaan dana BOS dan PSG. H. Memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh bendahara dana BOS setiap bulan. H. Melaporkan penerimaan dan belanja dana BOS PSG setiap semester. 4. SKPD atau pengelola PSG. E. Realisasi penggunaan dana BOS atau PSG setiap tahap penyaluran. Jangan juga dana BOS atau PSG. K. Pembelian barang milik daerah dari dana BOS. L. Pada penggunaan melalui PPKSPD, SKPD. N. Melakukan komite sekolah. N. Mengawasi dana BOS atau PSG yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Bapak pembinaan yang saya hormati, adapun bendahara harus dapat dipahami dan dilaksanakan. Syarat bendahara dana BOS syaratnya tenaga kependidikan non-guru yang berasal dari PNS. Jadi saya ulangi, bendahara ini yang dari PNS. 2. Dalam hal tenaga kependidikan non-guru, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dia ditunjukkan dari tenaga kependidikan guru yang berasal dari PNS. Kata kuncinya PNS. Jadi jangan non-PNS. Kemudian 3. Dalam hal pada Satuan Dikmen Negeri, satuan apa tenaga kependidikan non-guru yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau tidak terdapat tenaga pendidikan guru yang berasal dari PNS. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Kalau Satuan Dikmen Negeri, Satuan Diksus Negeri, dan Satuan Dikdas Negeri merangkap sebagai artinya sekolah SMK SD. Kemudian berikut tanggung jawab bendahara dana BOS dan PSG mempunyai tugas A. Dana BOS atau PSG. B. C. Mencatat penerimaan dan belanja dana BOS atau buku kas umum dari dana BOS PSG. E. Menerima dan menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu dana BOS atau PSG setiap bulan. G. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan. A. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan dana BOS atau PSG setiap semester dan atau sisa dana BOS atau PSG. Penggunaan dana BOS atau PSG setiap tahap penyaluran. D. Menyiapkan surat pertanggungjawaban terhadap dana BOS atau PSG. Menyusun laporan bahan L. Menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana BOS dan menentukan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana BOS dan PSG terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kas sekolah yang
bersama Dinas Pendidikan. Penggunaan dana BOS dan PSG. Satu, digunakan sesuai dengan kas yang telah disusun oleh sekolah. Dua, dan bendahara menyesuaikan dengan kebutuhan yang masuk ke rekening sekolah, tidak diambil seluruhnya. Tapi dan tiga, dana BOS dan PSG belanja tidak boleh memindahkan bukan aku belanja dan jasa maupun sebaliknya. Inilah yang sering jadi kendala Bapak Ibu, ya, terutama di Universitas Merit khusus maupun Dikdas. Berikut larangan penggunaan dana BOS dan PSG. Satu, diambil dan digunakan oleh kepala sekolah yang berstatus PLH. Ini tidak tentunya bidang ya, untuk bidang fisika, bidang pelan SMA, SMK, tolong diinventarisir lagi yang masih statusnya PLH. Jadi temuan di belakang hari jika ada pemeriksaan. Yang kedua, digunakan untuk kepentingan pribadi atau masuk ke rekening pribadi. Ketiga, dipinjamkan kepada pihak lain. 4, menyimpan dana BOS dan PSG di rumah, rekening pribadi dan atau dipindahkan ke rekening keluarga. 5, batas yang telah ditentukan, nominal maupun waktu penyimpanan. Pengembalian dana BOS dan PSG. Dana BOS dan PSG dikembalikan ke kas daerah Provinsi Selatan 140-300-001 bukan ke rekening kas. Jadi kalau Bapak Ibu ada di kas daerah Provinsi Sumatera Selatan. 2, dalam mengembalikan dana BOS dan PSG menyebutkan nama sekolah, memastikan rekening sekolah adalah rekening NKUD provinsi, bukan yang dana BOS dan PSG. 4, menyisakan pengembalian antara dana BOS setelah ditulis dengan jelas. 6, menyerahkan bukti pengembalian ke pengelola BOS dan PSG. 3, merisikan pengembalian dana BOS dan PSG per akun belanja. Menurut pertanggungjawaban dana BOS dan PSG. Yang pertama, menetapkan saldo awal dana BOS dan PSG sesuai hasil auditan 2012 pada kas dan BKU sekolah. 2, tanggung jawab belanja disesuaikan dengan beban dan akun belanja. Contoh, beban persediaan, ATK, pengadaan cetak dan lain-lain. Beban jasa, beban honor dan sumber tenaga kerja. Pembiayaan gedung tidak termasuk upah tukar. Dan beban perjalanan dinas. 3, koreksi belanja. Sisa uang tahun 2012 digunakan dibuat sesuai dengan akun belanja, menyesuaikan pada pengelola BOS dan PSG. Dana BOS PSG yang masih ada di rekening sekolah pada akhir tahun 2000 per akun belanja. Aset dan persediaan. Setiap belanja modal pada dana BOS direkap sekolah untuk persiapan dan inputan pada barang dan nilai serta tahun pembelian. 2, melakukan rekonsiliasi aset sekolah dengan dinas pendidikan untuk belanja modal negeri dicatat dan dibukukan sebagai dan dihadap
untuk diinput pada yang ada pada sekolah maupun asetnya milik pemerintah provinsi Sumatera dilarang mengambil kembali dan menyimpan barang milik provinsi tepat orang lain ataupun untuk kepentingan perintah aset yang telah rusak pada aset dinas pendidikan untuk dilakukan penghapusan. 7. Bagi sekolah yang mendapatkan dana DAP fisik bila menggunakan bangunan yang lama sebelum melakukan pekerjaan DAP, harap melapor terlebih dahulu kepada pengelola aset untuk dilakukan kapitalisasi aset. Bapak Ibu tersebut rapat pembinaan yang saya hormati. Tentunya saya berpesan apa yang dilakukan yang sudah saya bacakan dan semua Bapak Ibu kita sudah harus punya pegangan ini. Nah, ini hanya temuan BPK. Harapan kita pada temuan apapun pemeriksaan lebih lanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan tidak akan terjadi dan terulang lagi. Saya harapkan pada sekolah dapat memfokuskan dan betul-betul serius melakukan perbaikan di dalam pengelolaan dana BOS maupun dana PES ini secara penuh tanggung jawab. Jangan sampai Bapak Ibu ya jadikan nanti apalagi sudah kembali ke ranah hukum. Harapan saya kerjalah aturan yang ada, patuhi petunjuk teknis yang ada pada BOS dan PSG. Selain dari itu, kiat-kiat yang sudah dibacakan tadi itu merupakan untuk kita menjawab semua selama ini yang dilakukan oleh BPK. Mudah-mudahan dari sini ke depan SMA, SMK, SLB, begitu juga mungkin mudah-mudahan SMP dan SD negeri tidak akan terulang lagi temuan-temuan yang selalu ada setiap tahun. Karena saya mari kita untuk menunjukkan perubahan dan perubahan. Karena pihak dan pengelola dan rakyat dipertanyakan untuk carilah yang terbaik. Kalau sudah ada sistem, kenapa kita tidak pakai sistem? Jangan sampai kita ketertinggalan dan boleh share ke daerah lain atau provinsi lain, apakah mereka sama seperti kita masih adanya teman-teman ini, ataukah mereka sudah tidak lagi sulit, tidak lagi susah untuk membedakan belanja modal, belanja barang dan seterusnya untuk tidak tertukar, apalagi sampai bercarian barang juga mungkin mau dicari dibuktikan. Tapi kalau mungkin pakai aplikasi, tentu aplikasi sudah mengarahkan bahwa ini belanja modal, ini belanja barang. Nah, kalau itu bisa, Pak Mano ya, sekretaris, harapkan yang nomor satu ini, Pak Wajib, kenapa kita tidak lakunasi dan seluruh pada provinsi lain? Apakah mereka sudah menggunakan ini? Kalau sudah menggunakan ini, ya tentu kepada semua kepala sekolah kita lakukanlah yang terbaik dari yang baik. Karena apa? Karena kita provinsi Sumatera Barat, kalau di Kabupaten nomor 5 terkayo untuk ke Indonesia. Tapi kalau kita masih manual, itu akan lebih memalukan daerah kita sendiri. Mari segera ciptakan kepala sekolah bisa memberikan usul ya pada sekretariat atau manajer BOS maupun manajer PSG untuk bisa merembungkan mana yang terbaik dari sini ke depan. Karena saya selalu lihat setiap akhir tahun anggaran pihak keuangan ini lembur. Lemburnya itu kadang-kadang setelah itu masih nambung 2 minggu bahkan sampai 3 minggu. Karena apa? Karena menghubungi sekolah-sekolah yang ditanyakan tentang kaitan aset, ya. Karena
petan aset inilah kadang-kadang tidak sinkron, tidak status persis sama. Tidak usah jauh-jauh antara Dinas Pendidikan dengan BPKAD. Harapan saya pada sekretaris ya, untuk mungkin rekomnya, adakan rekon dengan BPKAD, tapi rekonnya itu dari kita siapa yang ditunjuk permanen, dari BPKAD siapa yang permanen, untuk selalu update data, bukan nunggu tahun berakhir triwulan, 3 triwulan langsung ikut, langsung dicocokkan, disesuaikan dengan BPKAD. Dengan kedatangan BPKAD nanti ke depan sudah klop antara Dinas Pendidikan dengan BPKAD. Tapi kalau misalkan didiamkan saja, ya BPK sudah langsung dapat celah. Nah, ngapol dari duo yang di bawah provinsi BPKAD dan Dinas berbeda. Itulah menunjukkan rekornya tidak jalan. Saya sudah minta dengan Pak Nulis sebagai kepala BPKAD, mungkin mereka menunjuk siapa untuk kita, Pak Marto ya, tolong tunjuk siapa untuk melakukan mendampingi yaitu rekon bersama BPKAD. Kalau itu kita lakukan di awal, ya di awal artinya rutin per triwulan, insya Allah tidak begitu susah mencari selisih. Tapi kalau kita nunggu akhir tahun anggaran, itulah sampai menambah waktu 3 minggu bahkan 1 bulan. Itu saja harapan saya. Semoga pembinaan ini selain dari merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai saran dari BPK untuk nanti diteruskan kepada BPK bahwa kita sudah melakukan pembinaan kepada kepala kelas sekolah SMA, SMK, SLB negeri Sumatera Selatan. Dan hal ini, pembinaan ini bukan karena ada temuan, tapi ambil hikmahnya sebagai pembelajaran bagi kepala sekolah, khususnya kepada kepala sekolah SMA, SMK, SLB negeri Sumatera Selatan. Tingkatkan kinerja. Ya, karena saya lihat kinerja teman-teman di lapangan itu mungkin baru 50%. Setelah diamati, mungkin ini salah, diperbaiki, cepat diperbaiki. Apa? Kalau kita simak ada lagu kira-kira begini, resah dan gelisah galau setiap hari. Nah itu tidak ada. Kalau itu ada apa? Ada apa? Kalau masuk swing word, ya kan itu mudah-mudahan tidak ada. Ya karena kalau lihat dari wajah cerah teman-teman kepala SMA, SMK, SLB di kawasan kabupaten kota yang ada Sumatera Selatan, itulah tadi aku lakukan nggak nyambung. Apa yang sudah aku katakan begini, kinerjanya masih maklatulah. Pas ku amati, oh mungkin lagu resah dan gelisah tadi. Harapan saya, kalau sekolah di lapangan bekerja baik-baik, jangan ditanya kapan dan di mana. Ada info, tapi A1 mungkin KW ya. Ada wali dan di tempat yang baru, tempat yang lama, rumput sudah panjang. Nah, apakah ini pasti? Itulah yang namanya jangan LO, jangan lolo. Itulah yang kita. Kalau hapus lagu resah dan gelisah, kalau setiap hari langsungkan tidak kena, yaitu COVID-19. Itu saja. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para dinas pendidikan provinsi atas arahan dan kait dan abos dan ini. Mohon izin sebelumnya Pak Haris, mungkin sebelum kita membuka sesi tanya jawab, ada beberapa pejabat SMA yang sudah materi. Ya, mungkin kita lanjut mulai dari Bapak Haris. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Dinas, yang ingin sampaikan dengan tadi sesuai dengan bidang saya. Yang pertama terkait dengan masalah aset, itu betul-betul kami harapkan depan tersebut sekolah apabila Bapak Ibu mendapatkan bantuan pemerintah maupun bantuan dari Kabupaten Kota maupun dari pihak terkait dan BMD itu ada segera dilaporkan pada tim aset kami, karena kalau bantuan itu dalam bentuk jaminan sehingga barang harus selatan merupakan menjadi aset dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baru-baru ini terkait dengan temuan BPK, ada selisih data yang kami dapatkan. Data dari BPK lebih tinggi dari pidana sehingga itu jadi temuan BPK. Kami sudah mengadakan lapangan ke beberapa SMA, beberapa SMK di beberapa kota. Alhamdulillah ternyata betul barang tersebut ada dan lengkap dan dimanfaatkan oleh masing-masing sekolah. Nah, samping itu kepada Ibu kepala sekolah juga kami tambahkan terkait apabila Bapak Ibu mendapatkan wilayah dari Kabupaten Kota belum dapatkan kepada kami dan akan didata di aset Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya Bapak Ibu juga melampirkan berita acara pemberdayaan kendaraan roda 4 maupun roda 3 tersebut, roda 4 maupun roda 2 tersebut. Yang berikut terkait dengan masalah umum dan kepegawaian. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu diperhatikan disiplin pegawai. Samping itu juga tetap dijaga keamanan, kebersihan dan ketertiban sekolah, dan di suasana COVID-19 tetap mematuhi protokol kesehatan. Samping itu juga untuk juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu agar senantiasa ingatkan kepada pegawai tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala agar pada Kapim berikutnya Kapim Pendidikan itu di awal anggaran. Ya, jika Kapim tersebut terdapat data tanggungan misalnya meninggal dunia sudah berkeluarga anak-anak lebih 20 tahun berkuliah, silakan keterampilannya minimal 1 kali dalam data berat TPP agar verifikasi dan benar pemerintah. Next. Nah. Ketentuan pemberian beras suami sama-sama sebagai PNS. Untuk suami PNS Pemprov, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga atau bekerja di luar menerima 20%. Istri PNS Pemprov Sumsel, istri PNS dan PNS di luar program menerima, sedangkan untuk yang status janda belum berkeluarga atau honor daerah menerima 10 kilogram per bulan. Next. Untuk TPP
untuk sudah termasuk perhitungan beras dan PPH untuk golongan 3 dan sedangkan golongan 2 dipotong pajak. TPP dibayarkan berdasarkan kinerja dan kehadiran data di diharapkan oleh penyampaian data di setiap awal bulan berikutnya. Aset yang dibahas dengan masalah bumper roda 2 dan roda 4 tentu harus dilakukan perawatan yang sesuai dengan yang telah diatur. Untuk perencanaan kembali masalah dengan tadi, kalau seandainya Bapak Ibu itu melaksanakan pos maupun PSG uang sesuai dengan itu pos maupun PSG itu membuat RKS dan membelanjakan sana peraturan juknis potongan, maka kesalahan SDJ pihak pemeriksa. Ketiga, jangan melakukan penyetoran balik kas negara balik daerah sebelum adanya lahir hindari kode yang melakukan penyetoran dan pada setoran dijelaskan bahwa setoran melalui kegiatan sesuai dengan laporan hasil pemeriksa. Sekian dari sekretariat akan kami sampaikan. Nanti kami harapkan adanya sesi tanya jawab. Mudah-mudahan pada rapat koordinasi kita pada anggaran 2021 untuk anggaran 2020 dilaporkan di anggaran 2021 nanti akan terjalin dengan baik dan akan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gita selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kita akan coba beralih ke bidang SMA, SMK dan PTK dan PKLH, 4 bidang. Ada 3 bidang yang hadir dan jam 1 kasih Pak Doni kalau bidang SMA. Selanjutnya baik dari Pak Awan, baik dari Awan tidak ada yang disampaikan, kita beralih ke kesehatan Pak Mondi. Dari saya langsung saja waktu dan kesempatan kita berikan kepada Pak Gita. Terima kasih Pak Anang waktunya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Kabid PTK, Kabid PKLK, dan Kabid SMA atau yang mewakili beberapa temuan kita di tahun 2019. Kita harapkan di tahun berikutnya itu akan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Mungkin saya sedikit menjelaskan teknis yang terjadi di lapangan yang menjadi temuan BPK. Mungkin SMA dan SMK sama yang ditemukan, yaitu yang tadi disebutkan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa masih banyak sekolah yang belanja di luar dari rincian awal. Itu misalnya penempatan antara belanja itu tidak pas. Kemudian juga terdapat beberapa sekolah yang belum menutup rekening tabungan sehingga menyebabkan ketidakakuratan proses penghitungan saldo. Masih banyak juga sekolah yang laporan kas umumnya tidak sama dengan laporan realisasi BOS. Selain itu terdapat beberapa sekolah yang tidak melaporkan bukti pengembalian dana BOS. Yang seperti kita ketahui, kesulitan kita kadang-kadang kita sudah tahu berita dari luar, tetapi dari sekolah belum sampai untuk bukti pengembalian dana BOS ini. Setelah bermasalah baru sekolah datang dan menyerahkan bukti pengembalian dana BOS. Dan
Kemudian masalah lainnya adalah adanya sekolah yang menyimpan dana BOS di rekening pribadi dan membawa pulang ke rumah. Tidak perlu kami sebutkan sekolahnya, mungkin Bapak Ibu di lapangan sudah mengetahui sendiri sekolahnya di mana, dan saya harap hal itu tidak terjadi lagi. Kemudian saran-saran dari rincian awal dan membuat rincian awal yang sudah disesuaikan terjadinya perubahan belanja. Sudah ditutup, namun sekolah dicek keakuratannya masih banyak sekali sekolah yang belum menutup rekening tabungan. Sekolah agar ditetapkan oleh Dinas Pendidikan tanpa mengulur waktu yang menyebabkan perbedaan laporan di sekolah dan yang real yang ada di sekolah. Kemudian sekolah juga agar lebih teliti dalam menyusun laporan, menyamakan laporan realisasi sekolah dan BKU sekolah laporan. Seharusnya juga sekolah melengkapi laporan realisasi dana BOS, salah satu disesuaikan dengan pemasukan dan pengeluaran pada sekolah. Dan tentu saja tadi saya sebutkan adanya itu agar jangan dilakukan lagi. Kami sudah melakukan sekolah yang melakukan tersebut dan kami berharap hal ini tidak akan, kami sudah memberitahukan sejak awal. Dan kemudian tadi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengenai RA, kami berharap dari Kabid PTK agar mempercepat proses kepala sekolah ataupun didefinisikan. Mungkin itu nanti akan menjawab langsung Kabid PTK yang ada di sebelah saya. Dari bidang SMK mungkin bisa dilanjutkan yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mondia Bageli, Kepala Bidang SMK. Selanjutnya mungkin Kepala Bidang dosen dari bidang PKLK yang sampaikan Pak Emzen dulu. Waktu dan Emzen dulu. Baik, silakan. Waktu dan tempat kami silakan. Sudah. Langsung bicara dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Cek 1 2. Cek. Oke. Terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu, Kepala Bidang, dan rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita tentu bersyukur baik, Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersyukur kita sekarang masih di satu nikmat sehat sehingga kita dapat kuat melaksanakan aktivitas kita. Tentu pada hari ini saudara-saudaraku, Bapak sekolah yang ada di lapangan tentu sudah merupakan satu program berkaitan dengan apa yang sudah diinformasikan oleh sekretariat kami tentang pada hari ini. Kami dari PTK memberikan informasi secara sekintas tentang Bapak Ibu sekalian tentang guru. Tentu ini menjadi suatu pelajaran kita bersama karena guru di Sumatera Selatan ini baik SMA maupun SMK itu sangatlah kurang, karena kita ketahui setiap tahun guru-guru kita yang ada di lapangan ya dimanapun itu di kabupaten mana saja sama dari Provinsi Sumatera Selatan, bahwa kalau untuk data dari 2019 yang kami impun itu kekurangan guru kita untuk SMK itu 2.187 guru ya. Sudah itu SMA itu 4.014 guru
kekurangan kita. Sedangkan untuk periode formasi 2019 kemarin itu untuk guru SMK itu ditiadakan. Kemungkinan untuk tahun 2020 ini kita punya formasi untuk itu. Maka tolong Bapak Ibu yang ada di lapangan, rombongan kepala sekolah se-Sumsel ini untuk memaklumi keadaan seperti ini. Polemik bagi kita semua, kekurangan guru, ya. Tetapi tentunya saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah di seluruh penjuru Sumsel ini dapat memaklumi hal-hal seperti ini. Untuk berikutnya Bapak Ibu sekalian, karena ini Bapak Sekretaris tadi bahwa kita akan melaksanakan kenaikan pangkat untuk periode Oktober bagi guru-guru kita yang mengusul untuk periode tersebut. Paknya sudah keluar, segera untuk melaksanakan kelengkapan dalam rangka untuk kenaikan pangkatnya. Sebenarnya dari tim kami, dari PTK sudah menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian, tetapi sampai sekarang hal seperti itu belum dapat kita selesaikan berkas-berkas itu untuk secara seluruhnya. Maka harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, untuk menginformasikan kepada rekan-rekan guru yang ada di lapangan yang periode Oktober ini. Untuk apa kami menyetop itu atau memperlambat hal itu, ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian kepala sekolah untuk menyampaikan kepada guru, termasuk Bapak Ibu sekalian kepala sekolah untuk bersabar tentang itu. Sudah itu yang berikutnya, untuk tugas kepala sekolah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, sudah lama Bapak Ibu sekalian ini bersabar, mungkin sampai sekarang pun tetap bersabar untuk kita bersama sesuai dengan harapan. Tentunya banyak yang kadang-kadang itu boleh dikatakan galau. Kapan pelantikan, kapan dikukuhkan, kapan di mana ditempatkan, sehingga ini akan menimbulkan salah satu kadang-kadang itu bentuk kinerjanya laju kurang. Maka dalam kesempatan ini saya wantikan, diinformasikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kita tetap melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan fokus kita sebagai kepala sekolah. Samping itu juga Bapak Ibu sekalian, untuk PLH, PLT, sebenarnya begitu Bapak Ibu sekalian sudah ada surat PLT atau PLH, itu yang PLT kami naikkan untuk jadi ditetapkan, kemungkinan ya. Di samping itu juga yang PLH kami tetapkan untuk ke PLT. Tetapi sampai sekarang kita menunggu, ya, kita tetap menunggu, tetapi kami di PTK tetap melaksanakan tugas-tugas itu sesuai dengan peruntukannya. Maka harapan saya tetap Bapak Ibu sekalian bersabar untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah sesuai dengan fokus Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini yang saya informasikan kepada kita semua. Mudah-mudahan pada waktu dekat ini kemungkinan ada informasi, tentu tetap kita menunggu. Saya kira itu saja. Mohon maaf kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mzen atas informasi-informasi yang disampaikan. Bapak Kepala Dinas, Bapak para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel,
serta Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta rapat yang kami hormati. Selanjutnya kita akan coba dengarkan paparan lagi. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan dari bidang PKLK. Pak Bambang mungkin akan menyampaikan, waktu dan tempatnya kami persilahkan untuk Kabid PKLK. Mohon di open mic-nya. Langsung Pak Bambang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadin, tadi kami menanggapi yang dari Pak Marco selaku barang dan jasa yang ada temuan dari BPK. Ini kami sampaikan kepada Kepala SLB negeri khususnya yang berada di Kabupaten Kota mengenai kendaraan roda 4. Di sini Pak Marco, kendaraan roda 4 ini ada yang tidak bisa membayar pajak. Karena di sini mobil itu masih jalan, namun nomor kerangka mesinnya itu berbeda. Nah, di sini kami himbau, kami sampaikan kepada Kepala SLB yang berada di Kabupaten Kota, kiranya dalam waktu dekat ini segera melaporkan dan mendata kembali kendaraan roda 4 itu khususnya yang nomor mesinnya itu yang tidak sesuai dengan STNK tersebut. Karena katanya kalau ada rahasia, mobil itu nanti kena tilang. Nah, untuk itu kita segera mengurus itu ke Aset melalui Pak Marco selaku sekretaris. Terutama yang nomor mesinnya itu tidak cocok dengan STNK. Ya, bukan berarti yang Kepala SLB yang merubahnya, pada waktu masih zaman dulu. Memang sudah begitu. Nah, sekarang itu bukan temuan, tetapi setelah kami lihat memang nomor mesin itu tidak sesuai dengan STNK. Apapun yang akan kita lakukan nanti, kita usul, kita buat nanti surat secara resmi kepada Bapak Kepala Dinas dan kita perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang Gunadi atas informasi yang disampaikan. Selanjutnya kita akan kembalikan ke Pak Arwan, Pak, dari SMA. Mungkin belum berbicara sedikit mungkin Pak, mohon. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Arwan. Terima kasih moderator yang hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Bidang, rekan-rekan kepala sekolah, dan tentu ada di dalamnya bendahara sekolah. Beberapa hal barangkali yang melengkapi atau sekaligus menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas terkait dengan apa yang terjadi hari ini terkait dengan BPK. Kita tentu atas nama Kepala Bidang SMA, Pak Boni yang tidak dapat hadir secara fisik hari ini karena menunaikan tugas di tempat yang lain. Kami bersyukur, berterima kasih sekaligus bangga atas kinerja dan komitmen teman-teman kepala sekolah sebagai garda terdepan Dinas Pendidikan sehingga tahun ini kita meraih WTP untuk yang ke-6 kali di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Satu capaian yang sangat mengembirakan, tetapi percayalah bahwa di samping keberhasilan ini tidak sedikit yang berkorban, bekerja siang dan malam, pagi dan petang untuk memastikan bahwa semua ini bisa dapat kita raih dengan baik. Ada 3 hal barangkali yang ingin saya sampaikan, menambahkan tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas. Yang pertama, kita berharap bahwa RKAS, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah itu disusun dengan baik. Bila diperlukan direvisi dengan baik. Dan untuk SMA dan SMK, kita sudah punya aplikasi sendiri yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Pedoman itu, ikuti itu, dan bila terjadi revisi, lakukan sesuai dengan kebutuhan. Kita berharap bahwa berdasarkan hasil kami mendampingi BPK beberapa tempat sampel
ada satu gejala yang dilakukan di tingkat sekolah bahwa sebagian kecil sekolah atau kepala sekolah dalam hal ini tidak komit dengan RKAS itu, sehingga apa yang direncanakan di RKAS itu secara terang-terangan dilanggar oleh kepala sekolah. Dampaknya adalah ketika sekolah-sekolah tidak bisa memastikan, menentukan mana yang belanja modal, mana yang nanti akan menjadi aset. Oleh karena itu, boleh kreativitas, tetapi pastikan bahwa Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah, memahami dengan betul mana dari sisi anggaran itu nanti yang belanja modal dan berdampak aset tentu. Sehingga turunannya adalah, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, kita dapat memastikan di akhir tahun anggaran itu, mana yang aset, mana yang tidak aset, mana yang habis pakai, sehingga bisa terdata dengan baik. Dan yang menjadi ganjalan utama adalah ketika asetnya tidak clear, akuntansi kita tidak clear, sehingga itu yang hari-hari dilakukan teman-teman tim kecil ini di BPK. Bolak-balik kita ke BPK untuk memastikan semua itu. Oleh karena itu, kita berharap bahwa teman-teman tidak nakal lagi untuk memastikan bahwa kalau sudah ditentukan dalam RKAS, patuhi itu, patuhi dengan baik. Bila pun terjadi anggaran itu untuk aset, maka pastikan aset terdata dengan baik. Dan bila tidak paham, maka silakan teman-teman berkoordinasi dengan tim manajemen BOS atau itu juga PSG. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting kami sampaikan di sini, kita kesulitan memastikan anggaran yang pengembalian. Misalnya dari sekolah X mengembalikan, tetapi yang dikembalikan itu tidak tahu kapan, tahun berapa, kemudian apa. Oleh karena itu, kami mengingatkan teman-teman di sekolah, kalau ada pengembalian, maka pastikan pengembalian itu seperti ada Pak Kadis, dari sekolah mana, tahun berapa, kemudian PSG atau BOS. Sehingga nanti dari BPKD bisa memilah dan menghitung jumlah yang dikembalikan oleh masing-masing sekolah. Ketika itu tidak ketemu, inilah yang jadi persoalan di akhir debat kita dengan BPKD dan BPK tentu. Dan ini sekali lagi akan menghambat kita untuk sampai kepada WTP. Kemudian yang terakhir saya kira yang keempat, menambahkan tadi disampaikan oleh Pak Kadis, mudah-mudahan di tahun ini, karena sebagaimana kita maklum khusus BOS, bukan penganggaran, tapi realisasi atau pengajuan pencairan dana itu tidak lagi oleh Pemprov, tetapi langsung di Jakarta. Masalahnya apa? Ketika teman-teman tidak proaktif membuat laporan ringkas yang didesain aplikasinya oleh Kemdikbud, maka dengan sendirinya teman-teman akan terhambat memperoleh pencairan dana BOS. Jadi kalau itu terjadi, maka bertanyalah dengan aplikasi, bertanyalah dengan informasi kontak person yang ada di Kemdikbud. Mudah-mudahan TW2 atau pencairan tahap 2 sudah menerima, tetapi bila pun ada, maka keluh kisah kita tidak ke manajemen BOS provinsi, tetapi ke tim manajemen di tingkat pusat. Oleh karena itu, harapan kita mengakhiri penambahan ini, maka untuk memastikan itu, maka teman-teman rajin-rajinlah atau pastikanlah menyusun laporan ringkas BOS dan memastikan apa yang dibeli, apa yang digunakan, apa yang dipakai itu terdokumentasi dengan baik, tercatat dengan baik, sehingga di akhir tahun ajaran, di tahun pelajaran atau tahun anggaran nanti kita tidak atau di tahun ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arwan atas penyampaiannya. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu bertanya melalui chat atau raise hand ya. Di situ ada lambang tangan, Bapak Ibu bisa raise hand. Nanti akan kami atur supaya mic Bapak Ibu bisa di open atau kami yang membukakan mic-nya. Untuk sesi tanya jawab ini
kita akan coba dulu kepada satu pertanyaan yang sudah masuk. Di sini silakan ditampilkan dari SMA 3 Lubuk Linggau. Ibu Siti Daniar, apa kita coba open mic-nya aja biar bertanya langsung. Silakan Ibu Siti Daniar. Saya coba cari juga. Kita open mic-nya Siti Daniar. Allow partisipan to unmute dan Oke, saya coba bolehkan Bu Siti Daniar, coba silahkan berbicara Bu, diklik dulu mic-nya supaya bisa dibuka. Gambar mute itu yang silang itu diklik, jadi unmute. SMA 3 Lubuk Linggau, silahkan berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras suaranya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu. Ya, terima kasih kepada dinas, kepada staff yang sudah memberi pencerahan masalah dana bos, pengolahan dana bos. Dengan adanya kami diberitahu dengan adanya pembinaan ini, jadi kami di lapangan bisa menggunakan dana itu sesuai dengan prosedur yang ada. Dan tadi ada 4 pertemuan kalau tidak salah yang kami simak, Pak. Mudah-mudahan kami bisa kedepannya lebih berhati-hati dan lebih meluruskan. Yang pertama tadi belajar bahwa anggaran dan AS tidak salah ya Pak. Kedua harus betul-betul ini kalau ada dana yang apa namanya sisa di yang sebelumnya. Ketiga bukti pengembalian dana bos harus ada. Mungkin selama ini kami tidak begitu memperhatikan karena sudah pengembalian buktinya kadang-kadang kami tidak kirim, tidak mengirimkan ke dinas pendidikan, tapi untuk akan datang misalkan dengan adanya pemberitahuan dan dengan adanya pembinaan ini kami melakukan akan melaksanakan sesuai dengan perjalanan. Yang saat ini ikut bersama dalam suaranya tidak jelas, tidak dapat menangkap jelas. Kepada host di sini mohon kalau ada speaker kita besarkan aja gitu ya. Saya tangkap ini dari sekolah pembinaan oleh kepala dinas sehingga terkait dana bos dan dana PSG ini. Mungkin kita host ditampilkan. Saya bacakan saja lagi. Nanti dijawab oleh Pak Wan mungkin yang ada di sini. Ini karena ini dikit. Share. Coba cari lagi. Ada. Tolong di mute semuanya.
Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu dari SMA 3 Lubuk Linggau tadi, jika apa yang saya sampaikan lagi kurang tersampaikan, mohon di chat lagi Bu, supaya nanti kami bisa bacakan saja. Selanjutnya saya akan lihat ada sekitar 5 orang yang sudah raise hand ya. Raise hand ini artinya melambangkan tangannya di chat. Ada Pak Haji Sofian dari, kemudian Pak Agus Fiansa, Pak Suryadi, SMK Negeri 1 Opus, SMA 1 Sungai Rotan. Saya akan ganti ke SMK dulu. Saya akan buka mic-nya di SMK Negeri 1 Opus Selatan. Silahkan berbicara. Diklik dulu unmute-nya. Ibu Normala? Pak Normala? Mohon maaf Pak, lanjut bicara Pak. Halo, ini masih moderator ya. Dari SMK Negeri 1 Opus Selatan Pak, silakan berbicara. Suaranya belum ada, mic-nya dipencet dulu Pak. Sudah ada suara. Sudah ada suara bagus. Lanjut. Hilang lagi Pak. Coba bicara. Ada suara. Silakan Pak. Silakan saja headsetnya, bicara dengan speaker yang ada di komputer. Kalau menggunakan laptop, headset masih tidak ada suara juga Pak Norman. Nggak masuk. Sudah di unmute ya? Sudah ikut ya? Iya. Pak Norman adalah dengan mic-nya, sehingga saya matikan dulu. Pak Norman bisa lihat saja. Saya akan ke di sini ada Pak Negeri 1 Sungai Rotan. SMA 1 Sungai Rotan. Pak Iman, silakan. Pak Iman, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Aris. Di sini saya dari SMA Negeri 1 Sungai Rotan ingin bertanya tentang RKAS. Di mana RKAS ini kan ada RKAS yang aplikasi dari Kemdikbud, kemudian kita juga membuat RKAS yang manual yang kita tangankan dengan kepala dinas. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah karena ini akan tahun ajaran baru, kan ada revisi di RKAS aplikasi itu. Kalau kita memasukkan jumlah siswa di TW1 20, kalau saya 40, 20, 20. Kalau nanti kita memasukkan jumlah siswa, menambahkan siswa baru, maka pendistribusian uang bosnya akan otomatis dia ke TW1 berubah, TW2 berubah, dan seterusnya. Nah, bagaimana mengatasinya? Karena yang kita pikirkan nanti untuk pembelajaran, kalau yang mungkin direvisi lagi karena sudah lewat. Maka penambahan siswa itu bosnya hanya bisa kita gunakan di TW3 dan 4. Nah, bagaimana mengatasi yang itu? Untuk sementara ini kalau kita lihat di RKAS aplikasi nggak bisa dibuka untuk perubahan, itu yang pertama. Nah, apakah kita cukup merevisi yang ditandatangankan ke kepala dinas saja? Karena itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya berarti Pak Awan, mungkin nanti Pak Menetas tahun ajaran baru, apakah yang sistem di aplikasi RKAS yang
diubah, atau cukup perubahan manual saja yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas. Itu kepada Alan atau Pak Kadis, kami persilakan. Manajer Pak. Miknya sudah belum Pak? Ada. Terima kasih Pak Imansa. Saya kira yang pertama terkait dengan RKAS harus dipastikan dulu tahun ini berapa jumlah pergerakan siswa kita. Jadi harus dipastikan dulu berapa siswa yang kita terima tahun ini. Setelah angka itu pasti, maka nanti boleh dengan acuan angka per tahun ajaran baru ini, itu nanti dibuat skema berkurang atau tidak. Maka ketika itulah kita bisa melakukan revisi. Nah, terkait dengan revisi itu nanti bisa ditandatangani kembali. Setelah tadi arahan Pak Kadis tandatangani kepala sekolah, komite, mungkinan dan seterusnya nanti disahkan oleh kepala sekolah. Tapi yang pasti acuan kita adalah berapa jumlah siswa yang terdata pasti per tahun. Jadi saran kami, revisi RKAS ini bisa dilakukan setelah siswa kita stabil. Saya kira begitu Pak Iman, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Imansa bisa dengar Pak? Ya. Gimana Pak jawabannya? Ya, terima kasih Pak. Ini ada sedikit tambahan Pak dari Bu Yayan, izin Pak Arwan. Barusan Bu Yayan telepon saya mau menjelaskan tentang aplikasi RKAS Kemdikbud terkait perubahan Pak. Silahkan Bu Yayan berbicara. Sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid, seluruhnya guru-guru bendahara dan kepala sekolah di Sumatera Selatan. Sekedar menambahkan, nanti kita ada tahap perubahan itu setelah kita cut up terakhir tanggal 31 Agustus 2020 itu bakal cut up terakhirnya Dapodik dan di situ nanti bakal cut up itu berakhir kira-kira di bulan September, maka jumlah siswa terbaru menyesuaikan dengan Dapodik nanti kita akan bisa melakukan perubahan sesuai dengan jumlah siswa terbaru. Jadi nanti perubahan akan kita lakukan setelah Agustus, artinya kurang lebih di September. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti sekarang RKAS itu sedang maintenance terus, perbaikan. Insya Allah nanti kalau kita rajin update, maka semuanya akan terbarukan. Mohon izin Bapak Kepala Dinas dan Kabid. Itu saja Mas Anang. Terima kasih Bu Yayan. Untuk lebih detail tentang RKAS, informasi Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah ada grup Telegram RKAS yang jumlah pesertanya sekitar 900 seluruh bendahara Pak. Nanti kita bisa lebih detail diskusi tentang RKAS di situ, sehingga pembahasan RKAS tidak perlu melebar di room ini. Jadi kita akan tetap fokus kepada LHP hasil temuan BTK supaya tidak terulang lagi dan tidak menjadi permasalahan lagi di tahun berikut. Ya, sambil menunggu Kasubag Keuangan, Pak Yoci mungkin akan Kasubag Keuangan Pak John. Pak John apa Pak? John. Oh ya, akan menyampaikan ya. Sebentar lagi ada yang ingin disampaikan. Kita buka satu pertanyaan lagi mungkin, Kadis. Dari siapa Pak? Pak Agus Piansa, silahkan berbicara Pak Agus. Sudah saya buka mic-nya sambil kita menunggu materi dari Pak John. Ya. Pak Agus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadis, Bapak Sekretaris dan Bapak-Bapak dan Ibu Kabid. Alhamdulillah saya tersambung hari ini karena banyak teman-teman yang nggak tersambung. Yang ingin saya tanyakan yang pertama,
ke usul mungkin kepada Pak Kadis, gimana karena ini temuan BPK itu akan setiap tahun BPK akan terjun ke Dinas Pendidikan dan ke sekolah, bagaimana nanti apabila ada pembinaan secara rutin oleh pihak dinas, misalnya setiap cawu itu turun untuk membimbing kepala sekolah dan bendahara dalam pembuatan laporan. Kalau dulu kita setiap dana BOS ada diseminasi setahun sekali, ya penjelasan itu hanya oleh pihak dinas dan kementerian ke kepala sekolah, bendahara kalau nggak salah hanya sekali yang diajak dulu, sehingga terjadinya miskomunikasi pembuatan laporan dan penggunaan dana. Yang pertama. Yang kedua, Pak, kami kepala sekolah ini bagaimana kalau saya selaku sekretaris MKKS kadang-kadang nggak enak sama kepala sekolah karena kita ini sama-sama kepala sekolah untuk berkoordinasi atau istilahnya memerintahkan teman-teman karena kita setara, Pak. Gimana kalau UPTD ataupun Korwil sudah ada, jadi enak yang menugaskan Korwil atau UPTD untuk memerintahkan kepala sekolah. Selanjutnya ke Pak Sekretaris yang saya tanyakan tadi masalah KP4 yang setiap tahun dibuat. Saya pernah dengar berita apakah anak kuliah yang mengikuti ikatan dinas itu dikeluarkan dari KP4 atau tetap di KP4, karena ada pengalaman teman saya sewaktu dia mau ngusul pindah disuruh mengembalikan uang karena anaknya kuliah di ikatan dinas. Selanjutnya mungkin nanti ada Pak John Wagner atau Pak Berencana, Pak yang mempunyai mobil dinas, Pak. Kalau dulu kami alhamdulillah Morenin dipinjemin dinas, mobilnya sudah 4 dan dikembalikan ke provinsi. Kalau dulu dari Bosda dulu, Pak, dari Morenin itu ada satu anggaran yang setiap tahun pasti dikeluarkan untuk mobil dinas. Contohnya adalah untuk membayar pajak kendaraan itu. Apalagi teman-teman kami dari Morenin juga ada beberapa sekolah yang sudah ganti nama, ganti plat, itu lumayan, Pak, dananya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah tersebut. Apakah boleh menggunakan dana PSG? Karena itu adalah dana dari APBD tingkat 1. Mungkin itu saja, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, banyak sekali Pak pertanyaannya, Pak. Borongan caknya nih. Yang saya tangkap tadi kepada Pak Kadis, Pak Arwan, Pak Sekdin, dan Pak John ya. Yang diminta untuk menjawab. Mohon berkenan kepada Bapak Ibu para pejabat untuk langsung saja menghemat waktu dijawab. Mohon arahannya Pak Kadis, ada yang terkait dengan UPTD tadi, Pak, Korwil dan segala macam. Pak Kadis dibuka mic-nya sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen yang menghormati, itu juga peserta lainnya. Pada kesempatan ini, khusus yang pertama, apa yang disarankan oleh Pak Gustian itu cukup baik, dan bahkan pada sekolah-sekolah saya pernah memanggil Pak Sekretaris bahwa buatlah program terutama pembinaan tentang administrasi keuangan. Ini ada Pak Sekretaris, segera lakukanlah, karena saya lihat SDM kita tentang pengelolaan keuangan ini mungkin sudah mulai berkurang, alias ilmunya juga mungkin banyak belum mengetahui secara data. Jadi usul saran Pak Gustiawan sudah saya tidak lanjuti sebelum Pak Gustiawan bertanya. Insya Allah di tahun ini nanti kita ada program pembinaan ataupun pelatihan terutama tentang keuangan, ya, karena ini COVID corona saja, tapi Pak Sekretaris beserta segenap Kasubag keuangannya sudah membuat format, sudah membuat mungkin formula di dalam mengatasi sering adanya temuan-temuan yang dilakukan atau yang ditemui oleh BPK. Kedua, hubungan UPTD. UPTD ini juga Pak Gubernur sudah mendesak, tapi kita kalau menunggu pergub, karena pergub ini kan harus seizin
dan Departemen Dalam Negeri. Depdagri itu sudah dihubungi, sudah kita bersurat karena corona ini kan tidak bisa baik melalui ini WA, insya Allah nanti ada dan disimpulkan setiap kabupaten kota rencana dulu mungkin 3 kabupaten kota terdekat 1 UPTD, tapi itu saya minta setiap kabupaten kota besar, kecil, luas atau tidak luas tetap koordinator apa namanya UPTD, nanti kita lihat di dalam pergub tersebut ya Pak Lucian. Nah jadi itu ada, memang benar. Tentu nanti ada yang ditunjuk, yang dituakan, ya, yang dituakan untuk mengakomodir atau mengkoordinasikan terutama bersama kepala sekolah yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut. Karena selama ini MKKS itu tunggang langgang sibuk ya mengurus sekolah, mengurus untuk koordinasi jika apapun ada tamu dan lain-lain, maka sekarang insya Allah tugas MKKS khususnya di luar tupoksi agak kita kurangi nanti setelah adanya UPTD ataupun koordinator yang ada di kabupaten kota. Demikian. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin lanjut ke Pak Anon, Pak. Bidang SMA tadi yang ditanyakan juga Pak Agus. Sudah? Oh, terkait teman politik langsung dijawab Pak Kadis ya. Selanjutnya Pak Sekjen dan Pak John. Itu ditanya berikutnya. Mungkin yang mau menjelaskan tentang KP4 ya Pak Agus ya. Pak Agus ya? Halo? Ya. Halo Pak Agus ya dan kawan yang lain. Kami sampaikan bahwa memang KP4 itu wajib hukumnya setiap awal tahun anggaran seluruh pegawai dikoordinir oleh kepala sekolah atau MKKS untuk menyampaikan ke Dinas Pendidikan. Syarat yang masuk di dalam KP4 itu adalah anak kandung atau anak angkat yang masih usia sekolah maupun usia kuliah. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Agus tadi bahwa anak yang ikatan dinas itu dengan kata lain sudah bekerja, sudah PNS, berarti sudah tidak masuk lagi dalam KP4 Pak Agus. Itu keterangannya Pak. Ya. Baik, gimana Pak Agus? Ada yang belum terjawab pertanyaannya? Mohon maaf Pak, saya tadi nggak sempat catat. Ada satu lagi. Sudah semua Pak Agus? Yang kendaraan apa itu Pak? Kendaraan roda 4 karena itu kegiatan rutinitas per tahun bayar pajak. Kalau operasional oke lah. Yang bayar pajak mobilnya itu. Terima kasih. Jadi gini Pak Agus, terkait dengan masalah pembayaran pajak kendaraan dinas ya, itu boleh menggunakan dana yang bersumber dana APBD. Itu termasuk PSG ya. Kecuali kalau kendaraan pribadi tidak boleh Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Mat. Ya. Baik, terima kasih. Menghemat waktu, izin Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung kepada Pak John selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin ada yang ingin disampaikan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan. Jadi kami hanya mempertegas hasil audit BPK yang salah satunya adalah yang kita laksanakan hari ini adalah pembinaan dana BOS dan sekolah gratis. Selanjutnya menjadi fokus kami, concern kami terhadap laporan keuangan adalah sampai dengan 31 Desember belum kita sajikan bantuan pemerintah, mungkin bantuan langsung dari kementerian sebesar 52 miliar sekian. Nah, dari 52 miliar itu 45 miliar merupakan aset yang diterima oleh sekolah. Hasil rekomendasi BPK adalah kita harus menginventarisasi dan mencatat aset-aset tersebut ke dalam action plan kita. Harapannya mulai hari ini sampai seminggu ke depan, mohon izin Kepala Bidang untuk mengumpulkan data berita acara serah terima aset, foto atau dokumen lainnya terkait bantuan tersebut. Harapannya
seminggu setelah dokumen tersebut telah kita terima, kita akan membentuk tim untuk menginput dokumen tersebut ke dalam Simda Barang. Nah, harapan kami kepala sekolah mensupport kami untuk percepatan mengumpulkan data-data tersebut melalui bidang persekolahan. Selanjutnya mungkin kami kepada bidang persekolahan akan mensupport dan membantu kami dengan mengirimkan petugas dari bidang. Mohon perhatian pada setiap kepala sekolah yang mendapat bumper, khususnya aset. Kalau di SLB kalau tidak salah dapat bangunan USB dan alat pendidikan, di SMA mendapat alat pendidikan, di SMK mendapat TIK, RPS, dan TEPAS. Khusus sekolah-sekolah yang mendapat bantuan tersebut, segera siapkan bahannya dan kirim ke Dinas Pendidikan. Semakin cepat kita akan memproses inventarisasi selanjutnya. Mohon bantuan dan dukungan juga kepada bidang persekolahan untuk tidak bosan-bosannya dalam seminggu ke depan barangkali menagih dokumen tersebut. Terima kasih. Baik, demikian terima kasih Pak John atas informasi yang sangat penting, karena tujuan utama kita rapat daring ini adalah menindaklanjuti LHP. Tentu setelah selesai rapat ini harus ada bukti konkret dari tindak lanjutnya berupa dokumen-dokumen yang telah dijabarkan secara sangat rinci oleh Pak John tadi. Kita akan lanjut sambil menunggu narasumber berikutnya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi. Saya akan buka pertanyaan lagi. Pak Suryadi, silahkan Pak Suryadi berbicara. Ini masih mengangkat tangan tadi Pak. Timur, Negeri Satu Bunga Mayang, Oku Timur. Pak Suryadi, betul? betul. Pak Suryadi masih di tempat? Halo Pak Suryadi. Oke, kita akan Pak Normala SMK 1 Opus, apakah sudah tes mic Pak? Kalau misalnya sudah cek sound, mungkin kalau bisa berbicara Bapak silahkan berbicara juga. Antara Pak Suryadi dan Pak Normala, mohon host dibuka mic-nya dua-duanya. Siapa yang berbicara duluan? Bapak Ibu yang lain silahkan kirimkan motion tangan untuk bertanya. Sambil saya cek juga di chat ini, jika ada pertanyaan saya akan bacakan atau saya minta buka mic lagi. Wah, banyak sekali chatnya. Ada pertanyaan silahkan ditampilkan. Baik host, di share screen aja, saya bacakan pertanyaannya. Saya bacakan pertanyaan Bapak Ibu izin. Ini dari mana nih? Saya coba bacakan. Bapak Ibu yang ingin sekas dana BOS kaitannya dengan pandemi ini tadi sudah dijawab ya, nggak perlu kita jawab lagi. Yang lain, selama COVID-19 ini ada perubahan RKS. 49% dari jumlah siswa tidak memiliki HP. Ada baiknya BOS afirmasi 2019 dapat dibelanjakan sekolah yang memang peruntukannya untuk membeli tab. Nah ini belum ada yang jawab. Izin Pak John dan Bapak Ibu yang lain sedikit pertanyaan lagi tentang BOS afirmasi. Mungkin Pak Ron atau Bu Iyun menjelaskan Pak. Langsung Pak John. BOS afirmasi gimana Pak perkembangan? Sekalian kinerja ya. Silakan Pak John. BOS afirmasi dan kinerja ya sekalian lagi. Terima kasih. Terkait BOS afirmasi dan kinerja, bulan April
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran terkait sisa dana BOS afirmasi kinerja yang belum dilaksanakan. Poinnya di situ kita bisa mengusulkan perubahan mendahului perda. Jadi walaupun sebenarnya uangnya sudah di sekolah, secara laporan keuangan per 31 Desember, uang tersebut masih menjadi bagian dari kas daerah. Kas lainnya, kas daerah yang ada di sekolah. Walaupun dana sudah di sekolah, cara anggaran harus dimasukkan kembali ke dalam struktur anggaran APBD kita. Nah, makanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri itu merupakan payung hukum bagi kita. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, kita sudah bersurat ke TAPD yang poinnya anggaran afirmasi kinerja tersebut ke dalam struktur anggaran kita. Memang karena kondisi COVID, adanya refocusing anggaran, ya sampai dengan saat ini ya masih berjalan proses tersebut. Seminggu kemarin ada Permendikbud nomor 24 tahun 2020 terkait BOS afirmasi kinerja yang poinnya bahwa dana afirmasi kinerja tahun 2019 dan 2020 bisa dialihkan untuk BOS reguler yang memang belum di-cover oleh BOS reguler. Di sisi lain keluar juga PMK, Permenkyu, Peraturan Menteri Keuangan nomor 35. Kami belum baca itu. Yang poinnya untuk dana BOS tahun 2020 ada pemotongan anggaran sekitar 48 miliar. Nah, yang ini yang Permendikbud nomor 24 tentang pengalihan afirmasi kinerja yang belum di-cover BOS dengan PMK nomor 35 ada pemotongan dana BOS itu sendiri. Barangkali mohon izin Kepala Dinas, nanti kami sekretariat akan berkoordinasi mungkin merapat internal kita dengan bidang-bidang untuk mendalami peraturan-peraturan tersebut yang mungkin akan kita sepakati. Hasil kesepakatan itu mungkin akan kita informasikan informasi sementara terkait afirmasi kinerja. Nah, barangkali tambahan sedikit khusus untuk anggaran BOS PSG di kondisi corona sekarang. Jujur, tahun ini anggaran DAK yang masih bertahan adalah anggaran DAK pendidikan dan kesehatan. Dana APBD juga hampir 50% dipotong, fokus ke corona. Nah, barangkali untuk kita pahami bersama bahwa audit tahun depan fokus BPK itu akan mengkerucut ke dana BOS dan PSP sudah tidak ada lagi. Dana yang paling besar untuk sementara ini saat ini adalah dana BOS dan PSG. Barangkali perlu pada saat pertanggungjawaban dilakukan oleh sekolah perlu kita telah kembali fakta dan logikanya. Kenapa? Contoh, ketika selama beberapa bulan ini atau mungkin ke depan tidak terjadi proses belajar mengajar langsung di sekolah, banyak hal-hal yang logikanya mungkin pertanggungjawabannya mungkin kurang pas. Contoh, pertanggungjawabannya dengan kondisi belajar daring, otomatis ada penyesuaian dan belanja lain seperti itu juga. Jadi mohon kepada sekolah-sekolah untuk ditelaah kembali, jangan asal SPJ, fakta, logika, dan aturan-aturan sesuai dengan saat ini menjadi formula BOS dan PSG. Barangkali bersama-sama kita melihat kembali, jangan asal diterima SPJ-nya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, semua SPJ mungkin bisa kita pertanggungjawabkan dengan kondisi tanpa corona. Nah, corona ini kegiatan belajar mengajar mungkin tidak intens seperti biasanya, tapi belanja anggaran. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, karena setiap tahunnya audit BPK itu semakin mengkerucut, semakin detail
yang kalau kita tidak siap akan menyulitkan kita sendiri. Nah, kesulitan yang muncul itu bukan hanya di sekolah, kesulitan tersebut akan menjadi kesulitan semua. Tolong dicermati kembali pertanggungjawaban belanja BOS atau PSG di musim corona ini. Barangkali itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Mungkin ada tambahan Pak Kadis? Boleh, Pak Kadis ingin menambahkan, langsung saja dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang tidak disebut satu-satu, baik juga pengelola BOS dan PSG, serta rekan-rekan kepala sekolah ya, SLB, SMA, SMK Negeri Sumatera Selatan. Saya hanya berpesan kepada kita semua yang jelas apa yang disampaikan oleh keuangan itu nanti mudah-mudahan permintaan program kerja dari sekretariat, sekretaris, khusus nanti kalau ada pembinaan kepala sekolah MKKS dan Pak Nasrul, jangan lupa mintakan juga materi tentang keuangan ini, pengelolaan keuangan, dan juga harus ada didampingi oleh manajer BOS maupun BSG supaya kita secara rutin untuk dapat melakukan perbaikan. Dan juga tolong dipikirkan MKKS maupun sekretariat termasuk manajer BOS dan BSG aplikasi apa yang bisa dapat digunakan lebih efektif, efisien, tidak menyulitkan kita setiap tahun anggaran apalagi setiap pemeriksaan BPK. Oleh karena itu saya harap pesan pada sekolah-sekolah agar betul-betul paham dan bisa menindaklanjutinya. Karena Mas Menteri kita ini ada hikmatnya adanya COVID Corona ini, di mana sudah hampir 4 bulan ya, menjelang 5 bulan, kita susah dan dapat dikatakan tidak ada tatap muka secara rutin. Oleh karena itu, paham dan betul-betul mampu dalam melakukan era digital. Kenapa? Karena digital ini sudah merupakan makanan sehari-hari. Jadikanlah kebutuhan sehari-hari. Dengan COVID-19 ini, kalau kita buta tentang digital, ya termasuk pemeriksaan dari BPK ini, ya susah kita untuk dapat memperbaikinya. Tapi dengan digital yang saya maksud, tidak lain, tolong kepada semua kepala sekolah, pahami dan diingat, tolong biasakan disiplin di dalam pelaporan keuangan. Jangan asal lapor, ya harus disiplin. Tanyakan daripada yang penting asal lapor, ujung-ujungnya di dalam pemeriksaan ada temuan kita lupa. Dan maaf bicara, arsip mungkin sudah tidak ada lagi di mana dan tempatnya. Jadi yang pertama di sini. Yang berikut yaitu tolong kepada semua lingkungan kepala sekolah harus punya integritas. Jangan sampai Bapak itu kita sudah tahu aturan di dalam kas atau buku kas. Jangan sampai itu diambil semua, ya kan? Karena ambil saja sesuai dengan kebutuhan. Walaupun tidak kita pakai, integritas kita itu sudah dipertanyakan oleh pihak yang betul-betul memisah. Artinya dia sudah suzon mungkin hal-hal yang mungkin sifatnya negatif thinking. Maka itu pada teman-teman sekolah pada kata digital, integritas tolong dijaga, terjemahkan saja. Artinya jangan jangan macam-macam, terutama tentang keuangan ini. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Kemudian G-nya tidak lain, kami selalu memintakan, berulang saya kemukakan, di dalam 4G itu gagasan dan gerakan. Apa yang diketahui bila perlu mengundang betul orang yang bisa dan tentang
pengelolaan keuangan dana BOS maupun BSG. Guna komite mungkin bisa memberikan akses melobi orang-orang yang bisa menguasai tentang pengelolaan keuangan. Yang mungkin dengan dana kita transfer untuk biaya kosnya, ataupun mungkin tidak bayar. Itu salah satu guna dari komite. Komite tolong ke depan pada kepala sekolah harus ada perubahan. Apa? I pada kata digital, inovasi. Nah ini harus perubahan dan pembaruan ya. Pak Nasrul kasih tahu kawan-kawan, karena harus ada inovasi. Contoh, kita sekarang tahun ajaran 2020 dan 2021. Kita kadang-kadang terbelenggu dengan sistem lama. Baru-baru ini kayak di SMK 1 Lubuk Linggau. Itu saya sudah terbantahkan. Orang banyak saja menggoreng. Dengan kata-kata 1.200.000 sudah wah. Saya sempat ditanya, Debuk Kabit, Pak Reja gimana SMK 1 Lubuk Linggau? Kok masuk mendaftar administrasi yang sudah diterima itu harus ada uang 1.200.000? Saya jawab, ya SMK 2 Lubuk Linggau. Ya maaf bukan SMK 1, SMK 2. Saya jawab, saya tidak yakin dan tidak percaya kalau 1.200.000 itu untuk administrasi. Untuk apa itu? Biasanya kan gitu kan? Nah, kenapa? Itu menurut saya, tapi belum sempat saya tanya ke Kabit maupun pada kepala sekolah. Itu pasti ada biaya personal, biaya keperluan untuk anak itu sendiri. Mungkin pakaian, atribut dan lain-lainnya yang dikelola oleh koperasi. Namun mungkin saja teman-teman kepala sekolah dibuntal kadut jadi satu. Nah, maka dari itu harus terpisah, jelas dan tegas. Jadi kalaupun orang mau menggoreng atau membuli, kita bisa pertanggungjawabkan. Ya saya sudah bisa jawab karena pengalaman saya pada waktu kepala sekolah. Jadi saya sudah bisa masuk 1.200.000 itu pasti bukan uang administrasi. Maka dari itu juga pada kepala sekolah saya pernah pesan inovasi komite ke depan. Dari sekarang Bapak Ibu kan sudah ada formulir kan masuk dari siswa baru. Dicek betul, diteliti betul orang tua yang betul-betul miskin. Termasuk mungkin sampai menengah miskin ke bawah atau yang agak menengah. Nah yang mampu betul mungkin pengusaha, mungkin pemborong dan pejabat didata juga. Nah itu nanti yang pejabat atau pemborong dan dermawan diajak diskusi untuk mendiskusikan masuk uang kebutuhan sekian, kekurangan sekian. Diajak diskusi yang mampu saja, yang tidak mampu tidak usah diundang. Apalagi kebutuhan orang satu hari itu merupakan kebutuhan hariannya. Sangat sedih, kasihan kalau kita undang seperti zaman lama. Seluruh orang tua wali murid harap hadir bagi siswa baru. Yang tidak hadir ngisi papom kan? Apapun keputusan setuju. Setelah diputuskan setuju, mulai mengirim SMS, buat surat ke media online dan lain-lain. Nah kita harus tidak takut ya sekolah, tapi harus punya inovasi. P-nya pada kata digital apa? Harus ada tupoksi yang jelas. Sebagai kepala sekolah, tadi sudah kami uraikan kan? Sebagai misalkan bendahara, sebagai pengelola dana BOS, dana BSG, guru juga punya tupoksi. Nah tupoksi itu pahami betul. Hanya tidak lain amanah. Tolong amanah ini seperti hari ini sengaja kita lakukan ini bukan untuk eca-eca, tapi seriusan ini akan dikirim ke BPK bahwa kita sudah menindaklanjuti untuk nanti pihak BPK ngecek sudah disosialisasikan ya kan temuan ini buktinya, ini fotonya, ini audien dari apa peserta kepala sekolah bertanya, ini narasumber
sumber sudah memberikan. Nah, itu antara lain. Tapi walaupun sudah disosialisasikan ini, ya harapan kita menuju untuk tidak lagi adanya temuan-temuan yang selalu berulang. L-nya kepada kepala sekolah-sekolahku, literasi, tolong cintai, termasuk literasi atau membaca tentang administrasi keuangan, baik BOS, BSG maupun keuangan yang lainnya. Jadi L-nya tolong melekat ya dari sekolah, itu juga turunkan sebagai pengelola yang lainnya apa? Literasi. Oleh sebab itu, tidak lain, tolong di dalam pembinaan ini hanya satu kata. Saya mengakhiri dalam pembinaan ini untuk semua kita pahami. Tolong digital. Kalau digital ini betul-betul dilaksanakan, baik mungkin implementasinya berupa nanti dari pihak kita Dinas Pendidikan sudah memakai aplikasi, kepala sekolah juga sudah paham digital ini, kita akan tidak banyak lagi temuan dan mungkin zero dengan temuan. Tapi kalau zero betul, tidak mungkin kalau BPK. Karena BPK ini semakin tahun semakin nyelimet, semakin lebih detil betul. Nah, agar kita tidak lagi lupa atau susah mencari-cari yang lama, konsep digital tolong dipahami. Terima kasih, itu saja. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas atas informasi yang sangat penting. Direkap sama-sama sebagai pertanyaan, silahkan dimunculkan sebentar karena posisi kita sudah jam 12 siang. Mungkin sebentar lagi pertanyaan yang belum bisa kami jawab secara penjelasan kan dijawab mungkin tertulis oleh yang jawabnya. Jadi jawab kemudian terakhir belum ditutup oleh kepala dinas, ada satu dari Pulang dan KS SMA selama tuan rumah dibuka. Top set. Pak Nasrul sudah di sana. Nasrul sudah dibuka. Belum. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya maksud Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris, Ibu staf Dinas Pendidikan Provinsi dan rekan-rekan teman saya kepala sekolah SMK Bapak Ibu penasihat yang wakilannya ada bendahara yang rapat hari ini. Kita merasa senang dan bangga rapat ini partisipannya sepertinya melebihi awal-awal tadi mencapai 500-an peserta tadi, dan mungkin ini perlu ditingkatkan pada masa pandemi COVID yang aktivitas kita yang tadinya ketemu teman-teman Sumatera Selatan barangkali itu agak susah karena harus datang ke Palembang. Sekarang dengan kondisi sekarang ini membuat kita bisa ketemu walaupun dengan menggunakan daring. Dari apa yang sudah dipaparkan dengan Pak Kadis dan beberapa dari Bapak Ibu Kabid menyampaikan temuan dari BPK, ada beberapa hal yang perlu kami usulkan mewakili teman-teman kepala sekolah SMK di Kabupaten Kota bahwa barangkali perlu ada multi kontrol. Kalau ini diinginkan kepada pihak rekanan kerjasama dalam pembuatan rekening sekolah dengan bank Sumsel atau bank yang mana saja,
syarat pembayaran dan kepala sekolah, mereka harus tahu supaya bisa memblokir. Kalau syaratnya tidak memenuhi, nanti bisa dipending untuk spesimen atau pembuatan rekening sekolah. Karena kalau tidak, maka akan mengalir temuan-temuan seperti ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Kenyataannya yang menjadi kesulitan teman-teman kepala sekolah, khususnya di daerah kota, bahwa di sekolah itu ada yang pegawai negeri itu hanya kepala sekolah saja. Kemudian kalau kita ada 1 atau 2. Untuk tenaga kependidikan itu tidak ada. Sedangkan syarat untuk menjadi bendahara BOS itu harus NS atau SN, non guru. Nah ini akan susah. Pasti yang saya yakin di kabupaten kota itu banyak yang memberdayakan bendahara itu justru pegawai honor atau guru honorer. Karena yang pegawai negeri hanya kepala sekolah. Saya kira ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya usul lagi Bapak Ibu Kabid Bapak Kepala Dinas untuk keseragaman barangkali nomenklatur sekolah-sekolah di Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini sudah si pengelolaannya, manajemennya itu belum ada keseragaman. Misalnya kalau di PLN 1 sampai 22 itu sudah oke, tapi masih ada SMA Negeri Sumsel, Sumatera Selatan, Palembang itu agak lain sedikit. Kemudian di kabupaten-kabupaten lain ada juga yang di sekolah belum dan desa nama kecamatan. Ini belum ada untuk mengingatkan sebaiknya Provinsi Sumatera Selatan tujuannya ke kota. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasrul, Kepala SMA Negeri 1 Palembang, SMA Provinsi ya. Materi tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, materi yang sudah disampaikan dan di dalam materi ini ya juga tadi bahwa sudah ada penegasan yang disampaikan oleh Pak Kadis juga bahwa bendahara memang KPS. Kalau tidak ada PNS di situ maka kepala sekolah merangkap sebagai bendahara. Terima kasih Pak Bendahara. Terima kasih lagi. Karena posisi jam sudah jam 12 mohon petunjuk Pak Kadis, Bapak Ibu Kepala Bidang karena sudah posisinya sudah kita tutup dengan berkenan sudah tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta rapat pembinaan di mana saja kalian hormati. Pada akhir pembinaan ini tidak lain dan minta kepada semua kita yang kami sedang kasih penanggung jawab dan SG dan semua bendahara yang lainnya hanya satu kata harus tidak lain kita harus yang harus sharing dengan siapapun dan etik
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berangkat rapat ini dinyatakan ditutup. Silakan Bapak Ibu dapat meninggalkan room yang telah dibuka pada rapat dari ini. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak masuk pesertanya. Apa?